Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sangat besar dan agungnya lah Engkau dalam hidup kami, karena kami boleh terus terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Dan saat ini kami bersyukur kembali karena ada kesempatan lagi untuk kami merenungkan firman Tuhan. Mari ya Roh Kudus, tolong kami supaya kami memahami firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 dan 4. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai 4. Mari kita sama-sama memperhatikan. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatanmu itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Bapak Ibu, itulah firman Tuhan menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Tema kita adalah, kamu kira Tuhan tidak tahu? Kamu kira Tuhan tidak tahu? Nah, banyak orang dalam merencanakan dan melakukan kejahatan selalu membungkusnya dengan dalil dan alasan agama, alasan kerohanian, bahkan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Contoh kita bisa lihat pada waktu Maria atau perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu. Di situ ada Yudas Iskariot. Dan apa yang dikatakan Yudas? Dia memprotes. Dengan sok salehnya di hadapan orang banyak, Yudas berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Wow, sungguh saleh bukan? Sungguh orang yang kelihatan memang rohani dari pernyataannya. Tetapi apa yang Alkitab katakan tentang Yudas? Dikatakan bahwa hal itu dikatakan Yudas bukan diberikan. Hal itu dikatakannya bukan karena Yudas memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yohanes 12 ayat 3-6. Nah, perbuatan itulah yang kita kenal dengan sebuah manipulasi dengan membungkus atau menutupinya dengan hal-hal rohani. Nah, perbuatan yang sama juga seperti Yudas ini ditunjukkan oleh Ananias dan Safira. Ironisnya, Ananias berbuat tidak sendiri, bukan dengan orang lain lagi, melainkan dengan istrinya. Mereka berdua, suami istri, telah merencanakan dan menyepakati kejahatan dengan berdusta dan menipu Tuhan, menipu para rasul, kalau dalam hal ini hamba-hamba Tuhan, bahkan dengan gereja Tuhan. Mereka katakan kalau mereka telah menjual tanahnya dan semua hasil jualan tanahnya telah mereka persembahkan kepada Tuhan. Padahal sebagian hasil jualan tanah itu masih ada dan disimpan oleh mereka. Tapi yang mereka katakan kepada jemaat Tuhan adalah apa? Sudah mereka persembahkan semua kepada Tuhan. Nah, saudara, padahal Tuhan juga tidak pernah memaksa. Karena seperti di dalam ayat 4, persembahan itu adalah hak dari yang memberi. Itu sebabnya Petrus berkata, "Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu juga tetap dalam kuasamu?" Nah, tetapi itulah kenyataannya. Ananias dan Safira telah berdusta, dan perbuatan-perbuatan seperti ini tidak hanya ada pada zaman itu, tapi masih relevan sampai dengan sekarang, bahkan semakin menjadi-jadi. Nah, pertanyaannya, apakah seketika itu kejahatan yang mereka perbuat tiba-tiba langsung saja? Jawabannya pastilah tidak. Dalam ayat 3 Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?" Nah, tentu iblis tidak serta-merta langsung menguasai hati kita atau hati Ananias dan Safira. Biasanya ada pemicu dan pemacunya dulu. Kalau kita lihat dalam Mazmur 1 ayat 1-2, itu dikatakan ada kita berjalan, ada kita berdiri, dan ada kita duduk.
Karena itu sebabnya dosa tidak seketika langsung kita lakukan, tapi dimulai dari tawaran-tawaran yang menyenangkan. Nah, sama seperti Kain juga, ketika dia sebelum membunuh Habel, dia iri hati, dia sangat marah, tetapi Tuhan sudah memperingatkannya. Ya, di dalam Kejadian 4, 5-8. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Berarti apa? Ya, kita dipercayakan Tuhan bahwa mampu untuk bisa menguasai amarah itu. Tapi apa yang terjadi? Kain malah tidak mengikuti dan tidak berupaya untuk keluar dari marahnya, tapi malah meladeni, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa, itulah membunuh Habel adiknya. Siapa lagi? Yudas juga. Sebelum menjual Yesus, hatinya telah dikuasai oleh kekuasaan dan harta, sehingga iblis mudah untuk merasukinya. Nah, demikian pula dengan Ananias dan Safira. Setidaknya ada 4 faktor pemacu dan pemicu Ananias dan Safira berbuat jahat. Yang pertama, ikut-ikutan. Ya, mereka menjual tanahnya dan mempersembahkan ke depan kaki Rasul. Ya, karena memang pada zaman itu di mana jemaat mula-mula pada pasal 2 itu juga demikian. Ya, bahwa ada orang yang diberkati, mereka menjual harta dan tanahnya dan mereka kumpulkan, dan apa yang menjadi milik mereka itu menjadi milik kepunyaan semua pada saat itu. Kemudian juga diulangi dalam pasal 4, 34 ayat sampai 37. Artinya Ananias dan istrinya terjebak dalam arus plagianisme, hanya ikut-ikutan, atau sama halnya dengan arti tiru-tiruan, tetapi bukan dari hati yang tulus. Ya, jadi ini yang terjadi dan mereka terjebak dengan itu. Maka jangan ikut-ikutan. Sesungguhnya kita melakukan sesuatu karena tulus hati kepada Tuhan. Yang kedua, karena mereka mau supaya mereka dapat nama dan mendapat pujian. Dalam pasal 2 ayat 47 di sana disampaikan bahwa mereka disukai semua orang. Artinya orang-orang yang melakukan itu, menjual hartanya, tanahnya, dan dipersembahkan ke kaki Rasul, itu sungguh-sungguh dipuji begitu ya. Dan mereka mau mendapatkan itu. Nah, ini yang terjadi. Nah, tentu ketika sikap hati dan motivasi kita salah, maka yang dilakukannya juga adalah bagaimana orang lain ya menyukai dan memuji walau dengan cara yang salah. Dan ini motivasi yang tidak benar. Yang ketiga, mereka cinta akan uang. Ya, ketika seseorang dikendalikan oleh uang, maka yang ada di hatinya selalu bagaimana supaya tidak rugi, melainkan untung. Inilah yang dilakukan Ananias dan istrinya Safira. Mereka berbuat itu karena setiap orang yang memberi dan berbagi ke sesama, dikatakan dalam pasal 4 ayat 33 sampai 34, tidak berkekurangan. Nah, mungkin itulah yang mereka mau alami, ya. Sudah memberi malah tidak berkekurangan lagi, ya. Jadi sebenarnya ini sebuah motivasi juga untuk mau untung, ya, untungnya double lagi, ya. Istilah orang Manado adalah ciki 2 pintu gitu, ya. Kasih ke Tuhan tidak berkekurangan dan dapat pujian dan dapat untung lagi dari banyak orang, tetapi untungnya lagi adalah karena masih ada sebagian yang mereka simpan di rumah hasil jual tanah. Jadi itu yang mereka mendapatkan. Kan ini sangat-sangat jahat begitu ya. Nah, dan memang itulah akarnya kan. Dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya, tapi betapa kita sungguh begitu terikat dengan itu sehingga kita kompromi dan menghalalkan segala cara. Nah, yang keempat adalah apa? Mereka memandang rendah persembahan. Inilah faktor utamanya. Ketika seseorang sudah memandang rendah persembahan, maka sikap hati dan motivasinya akan salah. Persembahan dipandang seperti pasang undian, pasang porkas, pasang lotre, ya. Mereka berpikir kalau dikasih sedikit nanti dapat banyak, ya. Sama seperti orang memberi persepuluhan juga dengan pemahaman yang salah seperti ini. Ketika mereka kasih 1/10 dari hasil upah atau gaji atau penghasilan, mereka berharap nanti ke depan bisa dapat lebih banyak lagi. Emang dengan Tuhan mau pancing-pancing? Kan tidak, ya. Nah, ini sungguh menyesatkan, ya, sehingga akhirnya ya kita memahami dan mengenal dalam firman Tuhan ini
Ananias dan Safira dicabut nyawanya oleh Tuhan. Mereka mati dengan tragis begitu ya. Maka kesimpulan dan aplikasi, maka jangan main-main dengan dosa. Ya, apalagi membungkusnya dengan dalil dan kedok agama, ya, dengan kedok rohani dan ayat-ayat. Ya, kamu kira Tuhan tidak tahu? Amin.